Teologi dan filsafat yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada masa depan dalam sejarah dunia atau nasib akhir-akhir dari seluruh umat manusia yang biasa dirujuk dengan kiamat disebut juga dengan ilmu eskatologi. Dalam Islam, eskatologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan setelah mati dalam akhirat atau al-qiyamah atau pengadilan terakhir. Eskatologi sangat berhubungan dengan salah satu akidah Islam, yakni meyakini adanya hari akhir, kematian, kebangkitan atau yaum al-qiyamah, mahsyar, pengadilan akhir, syurga, neraka, dan juga keputusan seluruh nasib umat manusia dan lainnya. Sedangkan dalam sains, eskatologi beranggapan bahwa optimisme dalam dunia atau kosmologi dan alam akhirat atau eskatologi bagi seluruh makhluk, terutama dalam sapiens, adalah relasi nyata yang tak terbantahkan, dan itulah tabir atau saintika sakra yang bisa diraih oleh siapapun. Umat muslim meyakini bahwa kehancuran dunia terjadi di mana orang-orang beriman sudah tidak ada lagi di muka bumi. Yang tersisa hanya orang-orang jahat yang kembali dalam kondisi zaman jahiliyah. Kemudian terjadinya hari kiamat tersebut dikatakan akan terjadi pada hari Jumat. Kiamat dikatakan tidak akan terjadi hingga tidak ada lagi manusia yang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan tentang kebangkitan para makhluk yang telah mati sebagai salah satu rencana penyelesaian dari semua penciptaan Tuhan dan kekekalan dari roh-roh para makhluk. Bagi orang yang beriman akan dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah surga, sementara bagi yang tidak beriman maka akan dihukum dimasukkan ke dalam neraka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin. Artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Quran Surat Al-Mulk ayat 26. Ayat ini menjelaskan tentang betapa rahasianya hari kiamat itu. Bahkan seorang Rasulullah saja tidak diberitahu soal kapan terjadinya hari kiamat itu sendiri. Karena pada sejatinya hari kiamat itu merupakan rahasia Allah semata. Kepercayaan akan tibanya hari kiamat tidak hanya dipercaya oleh umat muslim berdasarkan kitab suci Al-Quran, tetapi juga menjadi kepercayaan para filosof dan kaum cendekiawan melalui pembuktian ilmunya masing-masing. Hasil dari pengamatan dan penelitian sains, para sejarah astronomi mengambil hipotesis bahwa suatu saat matahari memiliki panas 100 kalinya. Segala hidrogen di bumi dan di langit akan habis sehingga manusia, binatang-binatang, dan tumbuh-tumbuhan akan mati, dan seluruh alam semesta akan hancur. Manusia hendaknya menerima kandungan ayat-ayat Al-Quran. Semua ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan sains, baik yang sudah terbukti maupun belum, sebagaimana terjadinya hari kiamat. Hari kiamat terjadi secara tiba-tiba tanpa ada kesiapan ataupun peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, walaupun begitu, kita masih bisa mengetahui kiamat semakin dekat dengan memperhatikan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat seperti yang sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tanda dari semakin dekatnya kiamat adalah banyaknya bencana alam yang terjadi di bumi. Hal ini menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran terhadap manusia yang ingin berusaha bisa selamat dari bencana alam yang menimpanya. Tentu, ini menjadi salah satu tantangan untuk manusia melakukan inovasi dan penemuan-penemuan terkemuka agar bisa meminimalisir jatuhnya korban jiwa yang banyak dari umat manusia. Tidak adanya pertentangan ilmu pengetahuan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran bahkan justru banyak mendorong umat Islam untuk lebih banyak memberdayakan akalnya dalam menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan manfaat untuk seluruh manusia dan alam semesta ini. Jika berkaca dari ayat 26 surat Al-Mulk, banyak ilmuwan yang meneliti dan mendapatkan ide tentang adanya bencana alam yang ada di muka bumi ini. Dari hal itulah,
ada ilmuwan yang menciptakan alat-alat untuk mendeteksi kejadian-kejadian bencana alam atau sebelum terjadinya bencana alam seperti tsunami, gunung meletus, badai, dan lain sebagainya. Sampai saat ini, para ilmuwan terus mencari cara untuk dapat meminimalisir adanya korban jiwa yang diakibatkan oleh bencana alam. Banyak inovasi-inovasi yang diciptakan oleh manusia. Salah satunya adalah teknologi peringatan dini tsunami atau Tsunami Warning System atau TWS. TWS merupakan sebuah alat yang dipasang di sepanjang garis pantai. Alat ini biasanya dipasang di daerah atau pantai yang sering atau rawan terjadinya gempa. Nantinya alat ini akan mendeteksi jika terjadinya gempa di bawah laut, dan juga alat ini bisa mendeteksi jika terjadi di permukaan laut dan gerakan yang tidak teratur. Nantinya, sistem akan menghitung terlebih dahulu faktor resiko kemungkinan terjadinya tsunami dengan mempertimbangkan informasi populasi, infrastruktur, tinggi gelombang, dan waktu kedatangan. Tentunya, alat ini akan sangat bermanfaat untuk dapat meminimalisir terjadinya korban jiwa yang diakibatkan oleh bencana tsunami. Sensor-sensor pendeteksi tsunami adalah seismometer. Seismometer dalam bahasa Yunani yaitu seismos yang berarti gempa bumi dan metero yang berarti mengukur, adalah suatu alat atau sensor getaran yang biasanya dipergunakan untuk mendeteksi gempa bumi atau getaran pada permukaan tanah. Alat ini pertama kali ditemukan oleh Zansheng, seorang matematikawan dan astronom pada zaman dinasti Han. Ia terinspirasi untuk membuat alat pendeteksi gempa karena saat itu wilayah Luoyang sering mengalami gempa bumi. Kemudian Zansheng melakukan penelitian dan membuat alat yang dapat mengira-ngira kapan akan terjadinya gempa. Bentuk seismometer saat itu seperti sebuah guci dengan ornamen naga yang terhubung pada batang tembaga yang menghadap ke 8 arah mata angin. Berabad-abad setelah ditemukannya seismometer pertama tersebut, seorang ilmuwan berkebangsaan Italia bernama Luigi Palmieri membuat seismometer menggunakan merkuri. Ia membuat tabung berbentuk huruf U dan kemudian menuangkan merkuri ke dalamnya. Tabung-tabung itu lalu disusun di 8 arah mata angin. Beberapa puluh tahun setelah itu, seorang ahli geologi dari Inggris yang bernama John Milne menemukan seismometer modern. Seismometer ini bisa mencatat gempa horizontal yang terjadi di sepanjang lempeng tektonik. Pada pertengahan abad 19, seismometer modern tersebut dikembangkan lagi di Amerika sehingga menjadi seismometer Press Ewing. Seismometer ini yang kemudian digunakan di berbagai belahan di dunia. Sekian video pemaparan sekaligus penjelasan dari kelompok kami mengenai tafsiran dan hal yang berhubungan dengan sains berdasarkan surat Al-Mulk ayat 26. Kurang lebihnya mohon maaf. Sesungguhnya manusia itu hanyalah makhluk Allah yang tidak luput dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.